Kalau bisa dibilang ya, COVID-19 tuh orang terdampak pertama tuh adalah pelaku di entertainment industry. Karena kan pertama kali nggak ada gigs ya, nggak ada panggungan gitu, nggak ada acara. Jelas banget nih gue jadi emang kerjaannya jadi sangat berkurang. Ketika wabah virus corona terjadi di Indonesia, banyak profesi yang terganggu aktivitasnya, baik itu pelaku usaha UMKM, pegawai perkantoran, sektor pariwisata, dan tempat hiburan. Akibatnya banyak para pekerja yang ditugaskan kegiatan bekerjanya dilakukan di dalam rumah atau work from home, diberhentikan atau pemutusan hubungan kerja, pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan April 2020, sudah tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang melakukan sistem kerja secara work from home bagi para pekerjanya dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Akibat pandemik virus corona, penambahan jumlah pengangguran meningkat menjadi 2,67 juta orang. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada bulan Agustus 2020 telah menunjukkan jumlah angkatan kerja sebesar 138,22 juta penduduk yang masih bekerja sebesar 128,45 juta dan jumlah pengangguran yang terbuka sebesar 9,77 juta orang. Hal tersebut dipicu karena adanya penerapan istilah social distancing atau pembatasan sosial dari pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah kasus positif virus corona. Protokol tersebut mengakibatkan profesi tertentu mulai terhambat aktivitasnya. Contohnya para pekerja seni dalam bidang industri musik. Menurut Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mencatat 40.081 para pekerja seni yang usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19 per 7 April 2020. Dari data sementara tersebut, sektor seni yang usahanya paling terdampak adalah pekerja seni musik dengan sebanyak 11.397 responden. Musisi, disc jockey, music event organizer, dan sound engineering merupakan para pekerja seni musik yang sangat terdampak dengan munculnya wabah COVID-19. Dari pengakuan mereka, sebelum pandemi COVID-19, awalnya mereka banyak melakukan kegiatan seperti mengadakan konser atau manggung di beberapa tempat, berkolaborasi dengan orang-orang baru, melakukan proses rekaman lagu, serta latihan band. Proses awalnya sih kalau musik sebenarnya dua-duanya sih bisa dibilang awalnya berdasarkan hobi dulu sih. Jadi karena emang gue dasarnya suka musik dan di Ranupani gue kegiatannya sebelum corona, kebetulan gue baru habis rilis EP sebelum corona. Jadi seharusnya gue promo untuk EP itu, manggung-manggung di beberapa tempat buat ngepromosiin mini album berjudul Keberangkatan.
Di luar gue sebagai musisi, gue gawe juga sebagai sound engineer. Seringnya gue ikut reality club, udah manggung di mana-mana, udah lumayan keliling Indonesia lah. Dan selama pandemi, karena emang kegiatan konser sangat menurun dengan drastis, bahkan sempat gak ada sama sekali, akhirnya gue memutuskan buat fokus bikin album dulu buat Ranupani. Proses awal ya pasti kalau dibilang gampang juga nggak gampang, dibilang susah juga nggak terlalu susah. Karena gua nge-DJ dan directing di Sunday Collectiva tuh semuanya awalnya dari nongkrong. Dari nongkrong lu ternyata ada manfaatnya lah, lu bisa ketemu orang baru. Lu ternyata orang baru itu sekarang jadi apa, akhirnya kolaborasi bikin sesuatu. Ya akhirnya ya sekarang sih udah bisa dibilang gampang lah ngapa-ngapain. Sebelum dan setelah pandemi itu gue rasa banyak banget perbedaannya. Kenapa? Karena biasanya gue itu bikin acara atau link up buat main di acara orang jadi DJ tuh gue dari tongkrongan. Ketika pandemi akhirnya semua itu kayak hilang aja gitu, jadi debu cuy. Jadi untuk proses awalnya itu ya nggak kerasa sih. Kayak misalnya gue ngeband gitu kan, dari cuman ngejam doang pulang kelas sama temen, terus akhirnya bikin band yo gini. Terus tiba-tiba kita rekaman jadi ngeband indie gitu. Sebelum pandemi tuh ya gue masih manggung lah, seminggu masih ada panggungan, gue masih nyari panggung. Terus enggak gue rekaman, latihan band. Pas lagi masa pandemi ini yang sulit. Karena kan pertama kali nggak ada gigs ya, nggak ada panggungan gitu, nggak ada acara. Tapi kalau untuk jadi reptile breeder ini semenjak pandemi sih, awal cuma pelihara 1-2 ekor aja gitu kan, terus tiba-tiba kawin nih, jadi anaknya gitu kan. Kenapa enggak nih gue jual-jualin gitu kan. Karena emang semenjak COVID, konser itu emang ditiadakan. Kita juga nggak bisa bikin acara kan, karena keterbatasan oleh izin tadi. Memasuki tahun 2021, para pekerja seni musik masih mengalami beban atau kendala terhadap profesinya, seperti berkurang dan dibatalkannya berbagai jadwal konser. Hal tersebut disebabkan oleh tempat-tempat hiburan di ibu kota mulai ditutup dan dibatasi aktivitasnya. Jelas banget nih, gue jadi emang kerjaannya jadi sangat berkurang karena gue di sound engineer aktifnya itu paling utamanya emang di konser-konser live performance. Karena emang semenjak COVID konser itu emang ditiadakan, nah disitulah kesulitannya. Jadi emang ibaratnya pekerjaannya berkurang gitu. Paling yang jadi beban gue sih di musisi doang sih ya, karena kan nggak ada event, terus nggak ada panggungan, kita juga nggak bisa bikin acara kan, karena keterbatasan oleh izin tadi. Cuman kalau untuk di Reptil sendiri hampir nggak ada kendala sih. Mungkin waktu pas awal-awal aja. Waktu pas awal-awal itu untuk masalah kantor ekspedisi itu banyak yang tutup dan banyak ketat untuk soal pengiriman hewan. Cara beban nih kalau bisa dibilang ya, COVID-19 tuh orang terdampak pertama tuh adalah pelaku di entertainment industry. Kenapa? Karena ya lu tahu sendiri lah, kita kalau di entertainment industry semua orang ngumpul kanan kiri, apalagi kalau lu minum minuman keras, lu sharing satu gelas, semua itu udah jadi nggak bisa. Terus selain itu kita sebagai pelaku entertainment industry itu adalah orang yang pertama kena dampaknya, tapi kita juga orang terakhir yang bakal selamat dari COVID-19 itu sendiri. Karena ya sampai sekarang aja kita nggak tahu pemerintah udah ngapain buat ngelamatin kita yang aktor atau ya yang ngejalanin entertainment industry lah.
Di balik dari dampak buruk yang terjadi, para pekerja seni musik masih melihat sisi positif dari pandemi COVID-19. Antara lain, mereka bekerja keras untuk bagaimana caranya bisa beradaptasi dengan keadaan. Kalau dampak positifnya malah ada juga gitu yang menurut gue menarik, kayak gimana caranya gue selalu berpikir keras gimana supaya gue bisa ngembangin usaha-usaha gue, gimana supaya gue bisa beradaptasi. Abis itu di luar itu juga dampak positifnya itu gue juga jadi lebih sering bersyukur akan kondisi-kondisi yang sebelumnya gitu, bahwa sebenarnya kayak hal-hal simpel kayak ngumpul sama temen, terus main, terus nonton konser, itu sebenarnya seru banget gitu loh. Dan semenjak adanya pandemi ini semua itu sangat terbatas kan, jadi itu hal yang sangat mewah ternyata gitu, dan itu gue syukurin banget. Sebenarnya tuh ini rada deep gitu kalau buat gue. Kalau COVID-19 tuh sebenarnya kita selama ini, gue juga terlalu mengejar duniawi gitu kan. Lalu ketika lo mengejar duniawi tuh lo sebenarnya sampai lupa istirahat. Sebenarnya lo tuh apa? Dan lo tuh sukanya apa? Kadang-kadang lo terlalu jauh sama diri lo sendiri ketika kita terlalu sibuk kejar duniawi. Lah itu pada pasca ya, sebelum COVID. Positifnya buat gue COVID tuh ngedeketin diri gue sendiri sama gue. Kayak ternyata gue gak cuma bisa nge-DJ, ternyata gue juga bisa dagang nih. Ternyata gue juga bisa nulis kontrak, ternyata gue masih bisa juga kok. Yang kayak gitu-gitu lah ya. Semenjak pandemi ini kan banyak banget orang-orang yang dipekerjakan di rumah. Jadi gue ngelihat selama pandemi ini untuk jual beli hewan ya, kayak misalnya kemarin ada cupang, terus ada ikan gapi, ada ikan gabus hias, reptil juga, terus mamalia kecil juga. Gue lihat di forum jual beli lagi rame banget, lagi gandrung banget gitu, karena kan mungkin karena orang bosan kali di rumah, nggak ada teman, nggak ada peliharaan, dia jenuh mungkin di rumah, makanya dia menghabiskan beberapa uangnya untuk beli hewan peliharaan gitu. Jadi ya sekarang gua dan band-band gua dan Sunday Collectiva ya kegiatannya di live streaming aja kebanyakan. Gue masih bisa bertahan lah untungnya. Gue nggak merasa terganggu sih secara finansial gitu. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka mencoba tetap bertahan hidup dengan cara mulai beradaptasi diri untuk menerapkan siklus pola yang baru di tengah pandemi COVID-19 dalam mencari jalan keluar atas keterpurukan yang mereka alami. Di antara lain seperti menjadi seorang pekerja tenaga lepas, mengadakan acara musik secara live virtual di beberapa platform digital, dan berwirausaha. Sekarang sih untungnya di tahun 2020 lah ya. Sekarang kita udah ngerasain kemudahan di dunia maya. Kita bisa menyiasati konser-konser offline dengan bikin acara live streaming. Sebenarnya culture live streaming udah lama. Cuma ya ternyata bisa nyelamatin juga penggiat-penggiat pembuat acara entertainment industry di COVID-19 itu. Jadi ya sekarang gua dan band-band gua dan Sunday Collectiva ya kegiatannya di live streaming aja kebanyakan. Selain konser sih emang gue juga kerja freelance juga untuk hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan sound engineer, yaitu kayak rekaman di studio ini juga salah satunya. Gue buka rekaman juga untuk umum. Selain itu, gue juga bekerja sama dengan beberapa koneksi-koneksi dari production house, kayak ngegarapin iklan atau film pendek, atau kayak ada juga musik scoring kayak gitu-gitu. Selain itu, konser online juga masih lumayan jalan. Ya intinya
gue masih bisa bertahan lah untungnya dari selain konser, tapi masih di bidang sound engineer juga. Karena gue dari dulu itu udah ngebagi ya, jadi kalau untuk musisi gue nggak benar-benar 100% mencari pendapatan dari sana gitu. Jadi emang dari dulu tuh memang ya untuk menopang hidup gue emang dari jual beli hewan. Jadi ya gue nggak merasa terganggu sih secara finansial gitu. Terlepas dari perjuangan keras yang mereka lakukan demi mempertahankan profesi dan finansialnya di tengah pandemi COVID-19, timbul inovasi yang membuat mereka terus mengembangkan profesinya agar bisa hidup kembali di tengah pandemik ini. Kalau DJ dan event organizer tuh akhirnya gue sebagai DJ akhirnya gue bikin live streaming ya bareng teman-teman IO gue juga, buat gimana sih kita nyiasatin pandemi ini, kayak janganlah kita tenggelam gitu dari kesedihan pandemi. Akhirnya kita ngakalin, ngumpul, kita lihat-lihat referensi juga, akhirnya kita bikin live streaming. Yang ya ujung-ujungnya gue juga main sebagai DJ karena gue baru lah di Jakarta, jadi gue butuh lah menyiasati gimana caranya gue keep in touch sama orang-orang yang udah ngebantu gue nge-DJ selama 2 tahun ini. Ketika gue live streaming, akhirnya mereka gue kontak-kontak lagi tuh kan, kayak gue mau main nih di YouTube, nonton lah ya, yang gitu-gitu lah. Ternyata hal kayak gitu masih bagus juga lah buat kita yang lagi di tengah pandemi kayak gini. Salah satu dampak positif mungkin ya dari semenjak pandemi itu, karena kita jadi nggak nyaman dengan kondisinya, akhirnya gue dan teman-teman satu profesi lainnya akhirnya emang gimana caranya ngebalik otak gitu, gimana caranya mikir supaya bikin inovasi-inovasi baru supaya bisa bertahan gitu. Salah satunya kayak gue bikin tim namanya Udana Audio, itu salah satu yang tercetus juga setelah pandemi gitu. Emang walaupun masih ngerintis, cuman itu kayak suatu langkah yang gue suka gitu. Jadi akhirnya hal-hal kayak begini yang sebelumnya gue itu ya mungkin males atau kayak nunda-nunda, karena waktu itu sebelum pandemi ibaratnya gue udah nyaman gitu dengan kondisi kerjaan gue saat itu. Jadi gue ya udahlah gini aja dulu. Nah sekarang karena ada pandemi, gue jadi sebisa mungkin terus ngembangin apa yang gue bisa lakukan, selalu mikir gimana caranya buat improve di kondisi-kondisi tertentu. Sama teman-teman gue kan gue punya kayak kolektifan gitu ya, jadi kita kadang-kadang suka bikin live virtual. Mungkin untuk saat ini ya kita bikin ya virtual DJ disc jockey gitu. COVID-19 yang tadinya menjadi sebuah penghalang akhirnya dapat membuat para pekerja seni musik tersebut tertantang untuk membuat inovasi baru demi menyambung kehidupan mereka. Yos, yang merupakan seorang DJ dan IO Sunday Kolektiva, kini ia mulai beradaptasi diri di tengah pandemik ini dengan melakukan DJ performance dan mengadakan acara kolektif musik secara live virtual di berbagai platform digital. Upi, yang merupakan seorang musisi band Ranupani dan seorang sound engineer, ia terus-menerus mengembangkan usahanya untuk bisa menemukan inovasi baru, seperti mengikuti konser live virtual yang diadakan oleh beberapa IO industri musik, membuat musik production team yang bernama Udana Audio, dan Ach Gulanjo, awalnya sebelum pandemi, memiliki jadwal konser di beberapa tempat sebagai seorang vokalis di band Lamafa. Namun, di tengah pandemik ini, ia mulai kehilangan profesinya sebagai seorang vokalis band dan beralih profesi menjadi seorang breeder dan penjual hewan reptil yang sesuai dengan passion dirinya.